Gagasan tentang adanya gen gay yang disebut-sebut sebagai gen yang dapat menentukan orientasi seksual seorang menjadi gay dibantah oleh sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Science Magazine. Penelitian tersebut menekankan bahwa tidak ada istilah ilmiah untuk gen gay. Orientasi seksual seseorang tak dapat diprediksi melalui satu jenis gen, melainkan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Mengenal musuhmu adalah 50% kemenanganmu. Bosman Mardigu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Salsabila TV. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tonton video ini secara lengkap. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sejarah singkat LGBT. LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990 dan menggantikan frasa komunitas gay. Karena kata LGBT lebih mewakili kelompok-kelompok yang memiliki penyimpangan seksual. Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk menunjukkan diri bahwa adanya keanekaragaman identitas, seksualitas, dan gender, atau pada intinya tentang penyimpangan seksual. Dunia sedang digemparkan oleh isu golongan yang memiliki penyimpangan seksual yang berusaha untuk meluruskan kesalahan persepsi manusia secara umum terhadap kaum ini. Fenomena LGBT sendiri berkembang pesat di negara barat yang mengusung ideologi sekularisme dan kapitalisme. Memisahkan agama dari kehidupan disebabkan masa lalu mereka yang kelam karena penindasan atas nama agama yang dilakukan oleh para raja maupun pastor dan petinggi agama mereka. LGBT memulai kiprahnya sekitar tahun 1960 di hampir seluruh daratan Eropa untuk menuntut persamaan dan hak legalitas tanpa memandang orientasi seksual mereka. Sekitar tahun 1960, kaum homoseks ini secara resmi mengganti nama dengan sebutan LGBT. Dan pada tahun 1988, Amerika meresmikan LGBT. Dan pada tahun 1990, LGBT resmi berada di beberapa negara Eropa, seperti Denmark merupakan negara pertama yang melegalkan perkawinan sejenis pada tahun 1988, serta diikuti negara Nepal pada tahun 2008. Sejarah bendera pelangi. Setiap tahunnya pada bulan Juni diperingati oleh kalangan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender untuk mengenang peristiwa kerusuhan Stonewall, yaitu serangkaian demonstrasi dengan unsur kekerasan oleh anggota komunitas gay yang memprotes penggerebekan polisi yang terjadi pada dini hari tanggal 28 Juni tahun 1969 di Stonewall Inn, kawasan Greenwich Village, New York City. Demonstrasi ini secara luas dianggap sebagai suatu peristiwa paling penting yang memicu gerakan pembebasan gay dan perjuangan modern untuk hak-hak penyimpangan seksual di Amerika Serikat. Setiap bulan Juni, sering ditemukan bendera pelangi yang kemudian identik sebagai simbol gerakan LGBT. Sejarah mencatat,
Bendera pelangi awalnya ini dibuat menggantikan logo buatan Nazi. Bendera ini pertama kali dikibarkan dalam acara Gay Pride pada tanggal 25 Juni tahun 1978 di San Francisco. Gay Pride adalah festival yang digelar setiap tahun. Acara ini juga kerap dijadikan sebagai ajang untuk memperjuangkan pengakuan tentang penyimpangan seksual. Perancang bendera pelangi itu bernama Gilbert Baker, seorang seniman, desainer, sekaligus aktivis pejuang hak-hak LGBT. Dia merancang bendera pelangi atas permintaan Harvey Milk. Pada tahun 1978, Milk adalah politisi gay Amerika Serikat pertama yang terpilih untuk menempati jabatan publik di California. Makna bendera pelangi. Sebelum bendera pelangi yang dirancang oleh Baker digunakan sebagai ikon LGBT, komunitas ini dilambangkan dengan simbol segitiga merah muda. Awalnya, simbol ini digunakan oleh Nazi, pimpinan Adolf Hitler, yang berpusat di Jerman untuk mengidentifikasi kaum homoseksual selama Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1939 sampai 1945. Baker rupanya kurang cocok dengan lambang tersebut dan memang berniat menggantinya. Menurut Baker, simbol yang dibuat Nazi itu mengandung makna yang sangat gelap dan baginya seksualitas sangat lebih berwarna layaknya pelangi. Bendera pelangi pertama yang dibuat Baker berukuran 30 x 60 kaki dan terdiri dari 8 warna yang masing-masing memiliki arti berbeda. Warna merah muda menyala melambangkan seks, merah adalah simbol untuk kehidupan, oranye berarti penyembuhan, kuning adalah sinar matahari, hijau mewakili alam, warna pirus perlambangan seni, serta warna nila untuk keharmonisan. Sejak tahun 2004, bendera pelangi diresmikan sebagai simbol kebanggaan kelompok LGBT atau kelompok penyimpangan seksual. Kaum LGBT ini selalu berusaha untuk terus meminta hak dan kewajaran yang didapati oleh selain golongan mereka. Tentu saja, banyak orang yang berakal sehat dan beriman menolak dengan tegas kaum LGBT ini. Karena kaum ini sudah kehilangan kontrol dan menyimpang dari fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Wanita mendatangi wanita dan pria mendatangi pria. Dalam artian untuk menyalurkan hasrat seksual dan perasaan cinta yang bukan pada tempatnya untuk diungkapkan. Sejarah LGBT dalam Islam. Kita sebagai umat muslim tentunya harus menolak dengan tegas keberadaan kaum LGBT ini. Pasalnya, perbuatan ini sudah keluar dari fitrah manusia. Allah hanya menciptakan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang ketiga. Allah menciptakan laki-laki untuk berpasangan dengan perempuan, begitu juga sebaliknya. Allah menciptakan perempuan untuk berpasangan dengan laki-laki. Namun, dalam sudut pandang ini, orang-orang yang mendukung adanya LGBT, mereka akan berpendapat bahwa mencintai siapa saja adalah hak asasi manusia. Itulah kenapa kita sebagai muslim yang taat, yang diberi akal sehat, kita harus mencari pembenaran dari segala masalah, baik dalam Al-Quran ataupun hadis, khususnya dalam kasus penyimpangan seksual ini. Menyangkut perkara ini, tentunya sudah ada penjelasan dalam Al-Quran tentang hukum dan contoh kejadian yang terjadi di masa lalu perihal praktek LGBT. Hal ini tercantum pada penggalan dari Quran surat Al-A'raf ayat ke-80. Dan kami juga telah mengutus Nabi Lut
kepada kaumnya. Ingatlah, tak kala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian?" Ayat ini menjelaskan tentang praktek perbuatan sodomi yang dilakukan antar sesama lelaki pada kaum Nabi Lut. Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa kegiatan yang bersangkutan dengan gay dan sejenisnya merupakan perbuatan yang sangat hina. Adapun juga diterangkan bahwa hubungan nafsu sesama lelaki di antara kaum Nabi Lut merupakan praktik gay yang paling pertama. Dibuktikan dari penggalan yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Kemudian ayat di atas dilanjutkan ke Quran surat Al-A'raf ayat ke-81 yang berbunyi, "Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas." Tentunya batas-batas yang dimaksud adalah batas syariah bahkan sosial. Pasalnya, seorang manusia diciptakan berpasang-pasangan antara lelaki dan perempuan karena untuk memberlangsungkan keturunan dan mendapatkan ridho Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mengancam ataupun memberikan teguran atau memberikan azab karena kaum Nabi Lut ini tidak mengindahkan peringatan Nabi Lut alaihissalam. Dan ini juga ada salah satu pengkhianatan dari keluarga Nabi Lut, yaitu dilakukan oleh istrinya sendiri justru ya. Bukannya menolong sang suami dalam perjuangan, justru ini malah menjerumuskan atau bahkan mengkhianati perjuangan sang suami. Tapi itu istrinya tuh pelaku lesbian juga bukan? Betul. Jadi si istrinya pun terindikasikan terjangkit penyakit lesbi. Jadi pada saat itu dikisahkan dalam Al-Quran, pada saat para malaikat itu berubah wujud menjadi manusia, diawali pada saat itu berkunjung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Kalian hendak kemana?" Maka para malaikat menjawab, "Kami akan mendatangi satu kaum untuk mengadab mereka dan menurunkan hujan batu kepada mereka." Mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh dengan dihujani dengan bebatuan. Sehingga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. LGBT pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci LGBT. Pasalnya, hal-hal tersebut merupakan penolakan frontal atas segala macam kodrat yang sudah diberikan oleh Allah kepada hambanya. Hal tersebut Rasulullah nasihatkan dalam beberapa hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut." Beliau sampaikan sampai 3 kali. Rasulullah SAW bahkan sampai mengulang 3 kali larangan tersebut. Ini menandakan bahwa kita harus benar-benar memperhatikan agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan ini. Nah, kalau pada zaman Rasulullah SAW, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi kata Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas, jika ada orang yang melakukan homoseksual ataupun melakukan lesbian ataupun LGBT, maka kata Ibnu Abbas, hukuman yang layak untuk diberikan kepada mereka adalah carikan tempat yang paling tertinggi di daerah tersebut. Kemudian mereka dilemparkan dari tempat yang tertinggi tersebut, kemudian dilempari mereka dirajam dengan batu. Sudah dilempar dari bukit yang tinggi, dari tempat yang tinggi, mereka dilempari pula dengan batu. Ini untuk menunjukkan betapa hinanya orang yang melakukan perbuatan homoseksual.
Tapi hukum itu bisa diterapkan tidak untuk di zaman Nah, dalam kondisi saat ini, ya ini sangat tidak memungkinkan, sangat sekali. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh per individu. Misalkan kita temukan orang homoseksual, kita giring bareng-bareng ke bukit yang tinggi, kita lemparkan, kemudian kita lempar dengan batu, justru mungkin kita yang akan dipidana. Bahkan ini dapat menjadi kesempatan orang-orang yang membenci Islam untuk menyuarakan betapa radikalnya Islam. Ini sangat bahaya kalau untuk saat ini, mungkin ya belum tepat, wallahu alam. Jadi apa yang harus bisa kita lakukan? Nah, dalam kondisi seperti ini, maka masing-masing kita mengingatkan orang lain akan bahaya perbuatan liwat ini, perbuatan komlut ini. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, beliau melaknat sebanyak 3 kali, mengucapkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang mengerjakan pekerjaan kaum Nabi Lut. Artinya Rasulullah sudah menyatakan laknat, mendoakan laknat kebinasaan untuk orang-orang yang menyerupai pekerjaan kaum Lut. Nah, maka ingatkanlah mereka, sadarkanlah mereka akan bahaya perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yaitu perbuatan LGBT. Bahaya LGBT dari sisi kesehatan dan psikologi. Yang pertama, kita lihat dari segi kesehatan. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. Dewi Inong Irana, memaparkan secara detail tentang bahaya LGBT dari sisi psikologi dan kesehatan. Menurut dia, kelompok lelaki seks dengan lelaki atau LSL atau yang dikenal sebagai LGBT 60 kali lipat lebih mudah tertular penyakit HIV/AIDS dan penularan yang paling mudah melalui dubur. Dr. Dewi mengawali materinya dengan mengungkap sejumlah penyakit yang disebabkan perilaku zina dan LGBT, seperti HIV/AIDS dan kanker serviks. Ia sendiri mengakui memiliki seorang pasien mahasiswa yang baru berumur 22 tahun. Mahasiswa itu mengidap sipilis stadium 2. Mahasiswa tersebut mengakui memiliki 4 pacar, yaitu 1 wanita dan 3 pria. Mahasiswa itu mengatakan bahwa yang perempuan tidak saya apa-apakan karena berbahaya bisa hamil. Mahasiswa tersebut mencari yang aman saja. Mengutip dari data CDC atau Center for Disease Control and Prevention, Amerika Serikat pada tahun 2010 menunjukkan dari 50.000 infeksi HIV baru, 2/3-nya adalah gay atau MSM dalam arti male sex male atau laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki. Data pada tahun 2010 ini, jika dibandingkan dengan data pada tahun 2008, menunjukkan peningkatan 20%. Sementara, wanita transgender memiliki resiko terinfeksi HIV 34 kali lebih tinggi dibandingkan wanita biasa. Selain HIV/AIDS, ada penyakit lain akibat LGBT yang tak kalah berbahayanya. Contohnya, sarkoma Kaposi, sebuah penyakit baru yang belum ada penawarnya, yaitu kanker yang menyebabkan sebagian kecil jaringan abnormal tubuh di bawah kulit, di sepanjang mulut, hidung, dan tenggorokan, atau di dalam organ tubuh lainnya. Selanjutnya, mari kita lihat dari sisi psikologis. Beberapa studi menemukan gay, lesbian, dan biseksual memiliki tingkat kecenderungan mengidap penyakit mental seperti depresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan heteroseksual. Penyebab utamanya diduga karena diskriminasi dari lingkungan sekitar. Konselor Yayasan Peduli Sahabat, Wulan Rigastutu, menduga pelaku gay disebabkan kurang akan kasih sayang dari keluarganya, terlebih dari sosok ayah, sehingga ketika ada lelaki dewasa yang peduli terhadapnya, mereka akan merasakan suasana baru yang lebih nyaman. Tapi pernah ada penelitian kok bahwa kita LGBT itu karena faktor gen. Benarkah penyimpangan seksual atau LGBT itu karena faktor gen?
Gagasan tentang adanya gen gay yang disebut-sebut sebagai gen yang dapat menentukan orientasi seksual seorang menjadi gay dibantah oleh sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Science Magazine. Penelitian tersebut menekankan bahwa tidak ada istilah ilmiah untuk gen gay. Orientasi seksual seseorang tak dapat diprediksi melalui satu jenis gen, melainkan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Bantahan tersebut dikeluarkan usai peneliti melakukan survei yang melibatkan 477.522 peserta dari Inggris dan Amerika Serikat. Sebagai ujian perbandingan, peneliti ini juga melibatkan 15.000 orang lebih di Amerika Serikat dan Swedia. Hasil survei menunjukkan terdapat ratusan gen yang memiliki pengaruh pada seksualitas. Namun, meski faktor-faktor genetik tersebut dikombinasikan, faktor genetik hanya menyumbang 8-25% dianggap cukup kecil sebagai penyumbang orientasi seksual sesama jenis. Penelitian ini menekankan bahwa gen tak dapat dijadikan patokan untuk memprediksi apakah seseorang akan menjadi gay atau tidak. Saya kan cuma mau menyuarakan hak asasi manusia. Islam sangat tahu betul, bahkan ajaran yang paling mengetahui hak-hak kemanusiaan. Namun yang perlu kita perhatikan, jangan sampai hak-hak manusia kita perjuangkan, hak-hak Allah kita tiadakan, hak-hak Allah kita lupakan, hak-hak Allah kita acuhkan. Kita malah sibuk memperjuangkan hak-hak kemanusiaan tapi lupa memperjuangkan hak-hak Allah. Allah itu memiliki hak untuk disembah dan diibadahi dengan sebenar-benarnya. Maka sebelum kita memperjuangkan hak asasi manusia, karena Islam sudah mengajarkan hak asasi manusia yang terbaik bagaimana, maka orang-orang yang melakukan perbuatan LGBT mengatasnamakan hak asasi manusia, sesungguhnya mereka telah mengkhianati nama hak asasi manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan fitrah laki-laki mesti bagaimana, perempuan fitrahnya bagaimana, karena justru mereka telah mengkhianati nilai hak-hak asasi manusia. Tapi kan kita LGBT juga sudah takdir Tuhan, sudah takdir Allah. Gimana dong? Sampaikan bahwasannya Allah itu menjadikan segala sesuatu ini atas takdirnya. Mungkin sebagian mereka mengatasnamakan ini kan udah takdirnya. Saya kan sebenarnya nggak mau kayak gini, itu kan udah takdir Allah. Ketahuilah, Allah itu yang menciptakan takdir. Allah juga memberikan pilihan kepada manusia untuk memilih takdirnya, takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Kalau kita gambarkan, misalkan kita dihadapkan pada 2 gelas air, yang satu berisikan air susu, yang satu berisikan air kopi. Mungkin kita dapat memilih, kita lebih suka kopi atau lebih suka susu. Itulah pilihan, padahal kedua-duanya takdir, ketetapan dari Allah. Allah menjadikan keduanya tersebut ada di hadapan kita, tapi kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih mana yang menurut kita suka. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan, ini jalan yang terbaik, ini jalan keselamatan, ini perbuatan maksiat, ini perbuatan ibadah. Keduanya mengandung konsekuensi. Kalau kamu beribadah, kamu mendapatkan pahala. Kalau kamu bermaksiat, kamu mendapatkan siksa. Silahkan Anda memilih. Allah sudah berikan pilihannya. Ya, kalau tetap kekeh dengan perbuatan LGBT-nya mengatasnamakan takdir, ya yakinilah itu takdir yang mendatangkan kebinasaan. Wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat. Ambil baiknya dan buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.